wabarakatuh. Selamat bertemu lagi, masih dalam masa pandemi COVID-19 sehingga kita harus pakai masker, jaga diri dan juga jaga kesehatan. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Banyak struktur tumbuhan yang dijadikan inspirasi dalam membangun gedung-gedung terkenal di dunia. Salah satunya seperti pada gambar berikut, yaitu gedung teater di Singapura. Sungguh unik ya. Apakah kalian pernah melihat gedung-gedung semacam itu yang terinspirasi oleh struktur jaringan tumbuhan? Coba perhatikan beberapa gambar berikut. Ini adalah kuil lotus yang ada di India yang terinspirasi oleh bunga teratai yang sangat indah. Ternyata setelah dijadikan gedung, indah juga ya. Selain di India, di Tiongkok, tepatnya di daerah Wujin, juga ada bangunan seperti teratai. Ini adalah gedung pencakar langit dengan 101 lantai yang terdapat di Taipei, terinspirasi oleh pohon bambu. Sekarang banyak sekali teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan tumbuhan. Antara lain munculnya kota mengambang yaitu Lilliput yang terinspirasi oleh tumbuhan teratai. Indah ya? Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nanti dapat menyebutkan macam-macam teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan cara kerja teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu merancang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan atau organ tumbuhan. Siapa tahu 20 tahun yang akan datang, kalianlah pendiri gedung-gedung yang terinspirasi dari tumbuhan tersebut. Struktur dan organ jaringan tumbuhan dapat menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat untuk kemaslahatan manusia. Berikut adalah beberapa contoh teknologi yang telah dikembangkan oleh manusia. Yang pertama adalah panel surya atau solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai permukaan panel surya, menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Mekanisme kerja panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada jaringan daun. Ketika daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia. Yang kedua, sensor cahaya. Pernahkah kalian berpikir kira-kira lampu penerang jalan itu siapa yang bertugas menyalakan dan mematikan ya? Kalau memang ada petugasnya, butuh berapa petugas kira-kira? Oh, ternyata itu hanya menggunakan sensor cahaya. Lampu penerang jalan yang mampu menyala dan mati secara otomatis dilengkapi oleh alat yang disebut dengan fotoresistor atau yang disebut light dependent resistor atau LDR dan saklar pengatur on-off. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai resistor yang menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan akan mati.
Saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangan menyala. Mekanisme lampu penerangan jalan ini terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tanaman kaktus. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari, fotoreseptor sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air pada sel penjaga dipompa keluar. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan stomata tertutup. Saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga, sehingga sel penjaga menjadi lebih besar dan stomata terbuka. Yang ketiga, lapisan pelindung dan pengkilap. Permukaan daun talas atau teratai terlihat bersih dan tahan air. Hal ini disebabkan karena pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan kutikula yang mengandung senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut dengan kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mencegah menempelnya debu atau kotoran lain, sehingga membuat daun tetap bersih. Para ilmuwan mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat tidak mudah kotor, lapisan mengkilap, dan lapisan anti air pada semir sepatu, lapisan pengkilap mobil, dan perabot rumah tangga. Yang keempat, alat pemurni air. Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi oleh eceng gondok kondisi airnya jernih. Hal ini disebabkan eceng gondok memiliki akar serabut yang banyak dan rapat. Akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bila membran akar diamati dengan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil yang terbentuk dari protein dan memiliki daya ikat tertentu. Salah satu saluran bernama aquaporin yang merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air. Mekanisme ini menginspirasi ilmuwan untuk membuat alat penyaring atau pemurni air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring menjadi air yang bersih dan aman untuk dikonsumsi. Sekian pembelajaran IPA hari ini, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.